Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu setia buat hidup kami. Haleluya. Engkau Tuhan yang baik buat hidup kami. Engkau Tuhan yang terlalu baik buat hidup kami Tuhan. Haleluya. Di saat aku takut, katakan, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu ku serahkan. Di saat aku lemah, katakan, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Haleluya. Kekuatan yang baru. Haleluya. Saat aku takut, katakan, ku percaya padamu Tuhan. Percaya padamu. Haleluya. Segala kekhawatiranku di tanganmu ku saat aku lemah, katakan, ku bersandar padamu Tuhan. Ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku. Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku, katakan, hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Dia Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku, katakan, kekuatan yang baru. Saja Bapak Ibu berdiri bersama-sama, pujian-pujian ini lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Di saat aku takut, tidak boleh takut. Haleluya. Kita percaya kuasa-Nya, kita percaya kasih-Nya yang sanggup memberikan segalanya buat hidup kita.
serahkan, serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu, ku bersandar padamu. Haleluya. Segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku. Oh, sebab Engkau, haleluya, yang ku percaya, haleluya, di dalam hatiku. Katakan, hanya Engkau Yesus, Engkau Yesus yang sanggup memberikanku, amin, kelegaan. Dia Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidupku. Haleluya. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Haleluya. Katakan bersama-sama. Engkau Allah yang ku percaya di dalam hatiku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Dia Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidupku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami kekuatan yang baru hari lepas hari. Dan karena kekuatan-Mu lah kami ada di tempat ini, memuliakan Engkau di hari Sabat-Mu ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Buka hati pikiran kami, buat kami mengerti kebenaran kitab suci-Mu. Dalam nama Yesus, kami minta pertolongan Tuhan atas kami semua. Terima kasih Tuhan, kerjakan sesuatu yang indah dan luar biasa melalui firman-Mu bagi kami pada siang hari ini. Segala roh yang tidak berasal daripada Tuhan, roh-roh yang mengganggu perhatian dan konsentrasi kami, roh-roh yang ingin merusak pemberitaan firman Tuhan, dengan nama dan dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan, enyahlah Engkau. Kami undang kuasa roh Allah bekerja atas kami. Tolong kami semua ya Tuhan, sembuhkan dan pulihkan kami melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, silakan duduk. Shalom. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Semuanya sehat? Semuanya baik? Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini saya akan berbicara tentang pemahaman yang benar tentang ketaatan. Berarti ada pemahaman yang keliru, tapi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Apa itu ketaatan? Apa itu ketaatan? Ya, ketaatan dalam pengertian yang sederhana, klik. Ya, pengertian yang sederhana dari ketaatan itu adalah, saya buat untuk Bapak Ibu Saudara bisa mengerti bahwa ketaatan itu adalah tindakan atau perilaku yang menunjukkan kesediaan untuk mematuhi atau mengikuti perintah, aturan, dan kehendak Tuhan. Jadi ketaatan itu adalah tindakan atau perilaku yang menunjukkan kesediaan untuk mematuhi atau mengikuti perintah, aturan, dan kehendak Tuhan. Nah, di dalam pengertian ini muncullah karakteristik dari ketaatan itu sendiri.
Karakteristik dari ketaatan dari pengertian ini adalah kesediaan untuk mematuhi. Kemudian penghargaan terhadap otoritas. Jadi di dalam ketaatan itu ada penghargaan terhadap otoritas, terutama otoritas Allah, dan juga kesetiaan. Kesetiaan. Jadi itulah karakteristik yang muncul di dalam ketaatan. Jadi kita harus memahami ini. Ya. Jadi yang namanya orang yang taat itu ada kesediaan di dalam dirinya untuk patuh. Kemudian ada ketundukan kepada otoritas dan juga ada kesetiaan. Sehingga terbangunlah dari pemahaman yang benar dari karakteristik ini, muncullah yang namanya ketaatan di dalam diri kita. Ya. Kalau tema firman Tuhan kita hari ini adalah pemahaman yang benar tentang ketaatan, berarti ada pemahaman yang keliru dari ketaatan. Nah, kita akan lihat sama-sama. Ya, saya menemukan ada 6 ya, pemahaman yang keliru tentang ketaatan. Yang pertama, pemahaman yang keliru tentang ketaatan adalah ada yang berkata bahwa ketaatan itu berarti tidak memiliki kesalahan. Ketaatan itu berarti tidak memiliki kesalahan. Keliru Bapak Ibu Saudara. Ketaatan sebenarnya itu tentang mempercayai Tuhan. Dan mengikuti jalannya bahkan ketika kita membuat kesalahan. Ya. Para tokoh Alkitab itu tidak lepas dari kesalahan ketika mereka hidup taat. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekalipun dalam kesalahan itu, mereka tetap berusaha untuk hidup taat. Ketaatan bukan berarti kita menjadi manusia yang sempurna. Tapi tujuannya adalah menjadikan kita manusia yang sempurna. Tujuannya. Ya. Yang kedua, pemahaman yang keliru tentang ketaatan. Ketaatan itu hanya tentang mengikuti aturan. Bukan. Ketaatan sebenarnya tentang mengikuti kehendak Tuhan dan melakukan perintahnya. Mengikuti kehendak Tuhan dan melakukan perintahnya. Bukan mengikuti aturan. Sebab kalau aturan itu seperti paksaan. Tapi kalau mengikuti kehendak dan perintah itu adalah sebuah kerelaan. Ketulusan, keikhlasan. Makanya pengertiannya adalah kesediaan untuk taat. Kesediaan untuk melakukan sesuatu. Melakukan perintah aturan. Itu pengertian dari ketaatan. Yang ketiga, pemahaman yang keliru tentang ketaatan adalah ketaatan dikatakan tentang melakukan kewajiban. Bukan. Bukan hanya sekedar kewajiban. Memang taat itu kewajiban kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi bukan hanya sekedar itu. Sebab kalau hanya sekedar itu kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebenarnya ketaatan itu adalah melakukan perintah Tuhan. Mengerti rencananya, tahu kehendaknya. Dan kita akan menemukan sesuatu di balik itu. Kalau hanya kewajiban, berarti ada hak di dalamnya. Kewajiban dilakukan karena ada hak. Kita enggak. Ya. Kita enggak. Berikutnya Bapak Ibu Saudara. Ketaatan juga yang keliru pemahamannya adalah kalau kita taat maka kita akan kehilangan kebebasan. Karena sepertinya kita terpenjara. Biasanya Bapak Ibu Saudara ini adalah orang-orang ateis akan berkata demikian. Tidak. Ketaatan sebenarnya dapat membawa kebebasan yang lebih besar dan lebih bermakna. Karena kita terlepas dari belenggu dosa. Belenggu apalagi yang memenjarakan. Bahkan belenggu sistem yang membuat kita terkungkung. Sebetulnya kita hidup di dalam sistem. Tadi pagi saya berkata kepada istri, sadar tidak sadar kita hidup di dalam sistem. Entah itu sistem yang dibuat orang lain, entah itu sistem yang dibuat oleh pemerintah, entah itu sistem yang dibuat oleh tempat kita bekerja, bahkan sistem yang kita buat sendiri. Tahu nggak sistem yang kita buat sendiri? Saya bangun jam 5 pagi. Dan itu saya harus lakukan tiap pagi. Sebab saya berangkat kerja jam 6. Jadi harus saya bangun jam 5. Memang itu tidak tertulis, lisan. Tapi secara tidak langsung dan tanpa kita sadari, kita sedang membuat
sistem. Engkau bilang kepada anakmu, jangan sampai malam kalau keluar, jam 9 sudah ada di rumah. Bukankah itu sistem? Tanpa kita sadari, kita sedang bahas dalam tanda kutip. Kita dipenjarakan oleh sistem. Tapi apa yang membuat kita nyaman? Nah itu pertanyaannya. Kenapa kita nggak protes dengan sistem itu? Malah kita protes dengan sistem yang dibangun oleh pemerintah. Tapi tanpa kita sadari, kita membuat sistem. Banyak ya orang yang protes. Apalagi masalah gas 3 kilo. Protes sama menterinya. Itu baru sistem yang dibangun. Tanpa sadari kita sudah buat sistem buat diri kita sendiri. Di jauh sebelum pemerintah membuat sistem, kita sudah membuat sistem. Kita doa pagi, baca Alkitab, itu kita membuat sistem. Jadi ada sisi positif dan negatifnya. Tapi whatever, lakukan sajalah. Ya, selama Anda nyaman. Ya. Tapi di dalam ketaatan kita dalam sistem gitu, kita nyaman enggak? Nyaman. Saya orang yang kemana-mana selalu pakai helm. Gereja yang saya layani dengan toko yang hendak saya datangi, sebetulnya bisa jalan kaki. Kalau saya naik motor pasti pakai helm. Padahal kota di mana saya tinggal melayani Tuhan adalah kota yang anti helm. Kota yang anti helm. Enggak percaya, datang saja. Pergi ke Juwana. Pergi aja ke Juwana. Maka Bapak Ibu Saudara akan ketemu wong dari gitu loh. Sekondari ke Juwono, kok terangkil ke Juwono, orang nganggo helm. Aja. Keren kan? Itu sistem. Tapi saya membangun buat sistem saya sendiri. Kenapa saya membangun sistem saya sendiri? Karena saya tahu sistem yang saya bangun membuat saya nyaman. Apakah itu merusak kebebasan saya? Malah saya merasa lebih bebas. Kenapa saya lebih bebas? Kecepatan motor saya mungkin akan lebih kencang. Karena saya tahu saya aman. Ya. Jadi itu sistem. Jadi ketaatan itu bukan tidak membuat kita kehilangan kebebasan. Ketaatan kepada Tuhan itu membuat kita menerima berkat-Nya, membuat kita bebas, membuat kita nyaman, betul? Karena karya salib itu memberi kebebasan. Dosalah yang membuat kita hancur. Pemahaman yang keliru berikutnya. Ketaatan berarti tidak memiliki pendapat sendiri katanya. Padahal sudah dari dulu kita ini diciptakan oleh Tuhan. Tapi kita diberi kehendak bebas. Asiknya di situ kita diciptakan tidak seperti robot. Kita diberi kehendak bebas. Tapi bukan berarti bahwa ketika kita taat kita tidak memiliki pendapat sendiri. Ketaatan itu sebenarnya tentang mempercayai. Garis bawahi kata ini. Mempercayai rencana Tuhan dan mengikuti rencana itu. Berjalan dalam jalannya Tuhan. Bagaimana? Saudara mengikuti siapa? Bukankah lepas dari pendapat sendiri? Kita memang dikasih kehendak bebas. Tapi orang yang taat. Itu bukan berarti gak bebas. Bukan berarti bahwa kita tidak memiliki pendapat sendiri. Tuhan kasih hikmat. Itu kelebihannya. Orang yang taat bukan berarti kita lalu terkungkung dengan aturannya Tuhan. Dalam tanda kutip, aturannya Tuhan itu memberi kita hikmat. Kehendak Tuhan itu artinya gini, kalau Tuhan kasih sesuatu, dia gak ngasih plek. Contoh begini, kamu pergi ke Semarang. Tuhan gak culno kita pergi ke Semarang. Dia kasih duitnya, dia kasih kendaraannya, dia tunjukkan jalannya, tujuannya di sana ngapain, itu seperti itu. Tapi di dalam sepanjang itu, ini kita main gak main. Main. Kendaraannya terserah kita mau naik kendaraan umum. Melaku yolah. Jajalah melaku kene Semarang. Yo. Bukankah itu kehendak sendiri? Tapi jalannya sudah ada nggak? Ada. Kita nggak dikungkung.
Tapi tentang mempercayai, kata dasarnya itu, mempercayai. Tuhan gak memenjarakan kita, tapi kita percaya. Dan yang terakhir, pemahaman yang salah. Ketaatan itu untuk orang-orang yang lemah. Karena cenderungnya mau diatur dan mau enggak. Betulah. Namun sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ketaatan itu memberi kita kekuatan, memberi kita keberanian di saat kita taat. Makanya lagu tadi bagus. Di saat aku lemah. Ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan beri kekuatan. Amin. Bukankah penyerahan itu adalah bentuk ketaatan saudara? Tuhan berkata, marilah kepadaku engkau yang lemah lesu. Lah untuk apa? Sekarang gini, kalau pernyataan ini benar loh ya, ketaatan untuk orang-orang yang lemah. Sebetulnya untuk apa Yesus lahir? Untuk apa Yesus datang ke dunia? Karena Paulus berkata, justru dalam kelemahankulah, apa? Iya, semakin kita menyadari kelemahan kita, semakin kita berserah kepada Tuhan. Karena kita tahu kekuatan yang sesungguhnya dari Tuhan. Makanya dibutuhkan ketaatan di situ. Orang yang taat, dia semakin membungkukkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan membiarkan Tuhan yang membiarkan otoritas Tuhan yang berlaku atasnya. Tapi otoritas Tuhan itu bukan otoriter. Otoritas Tuhan itu membawa dampak yang besar bagi kita. Lalu bagaimanakah pemahaman ketaatan yang benar? Ada 4 Bapak Ibu Saudara. Ini yang menjadi bagian penting kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Yang pertama, pemahaman yang benar tentang ketaatan. Ketaatan adalah bukti nyata dari iman. Ya, ketaatan itu bukti nyata dari iman. Iman kita itu terlihat dari ketaatan kita. Kita lihat Ibrani pasal 11. Ini cerita tentang 2 tokoh yang berbeda dan zaman yang berbeda. Ya, 2 tokoh yang berbeda, zaman yang berbeda. Tapi Bapak Ibu Saudara, jalan ceritanya hampir sama. Ibrani pasal 11 ayat 7 dan 8. Beginilah firman Tuhan. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Tempat yang ia tujui. Taat. Nuh. Taat. Keren. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah disampaikan oleh Pak Yusuf tentang khotbah ini. Karena sewaktu-waktu saya pernah dia menyampaikan firman ini. Saya yang bagian komputer, dia yang menyampaikan firman dalam sebuah persekutuan. Dan dia minta tolong saya. Dan dia pernah menyampaikan tentang perkara Nuh ini loh. Ya, pasti dia pernah berkata Bapak Ibu Saudara. Nuh kan gak tahu, wong gunung. Nuh itu orang gunung apa orang pesisir? Orang mana Bapak Ibu Saudara? Orang gunung. Nah sekarang aku tanya, nek wong gunung dikongkon gawe perahu, ngerti ya ora? Persennya lebih banyak tidak mengerti. Dari 100%, 70%, 80% gak ngerti. Tapi jajal dikongkon wong Juwono. Wong Juwono loh, apalagi nelayan. Disuruh buat perahu, dia akan tahu piye cara buat perahu. Makanya Bapak Ibu Saudara lihat banyak galangan kapal di Juwana itu. Ada beberapa galangan kapal untuk buat kapal. Satu kapal itu minimal harganya 5M. Jadi saudara bayangkan saja kalau pergi ke Bendar, rumahnya itu magong-magong. Ya iku, sing duwe duit ya iku. Ya. Bapak Ibu Saudara. Jadi kapalnya itu lebih mahal daripada mobilnya pengacara yang terkenal itu lah yang lebih mahal itu. Pengacara yang terkenal kan nganggu mobil itu lah, belum tahu dia. Nah nek pemilik kapal Bendar nek ngarep kapal.
Karena dia nggak tahu nilai kapal itu lebih mahal dari mobilnya dia. Jadi jangan bangga orang Jakarta jadi sultan. Akeh sultan, di tempat kita banyak sultan. Di Juwana akeh sultan. Kapalnya nggak terima siji kapalnya, 4-5. Kalikanlah kalau kapalnya harga 10 M. Di dalam kapal itu ada freezernya, keren kan? Ada freezernya. Mesinnya aja ada 3. Mesin untuk kapalnya, mesin untuk listriknya yang manasin freezer, dan satu lagi itu ada mesinnya, saya nggak tahu untuk apa itu. Ya, belum lagi mesin pompa dan segala macam. Ditambah lagi sekarang ada sound horeknya. Keren weh. Wah, kalau Bapak Ibu Saudara ke Juwana mereka lagi buat ikan. Waduh, sound horeknya metu itu. Jeduk ya. Kemarin itu baru aja tuh, ada pentas sound horek tadi malam. Di Pelabuhan Bendar yang baru itu. Yang nonton ratusan ribuan Bapak Ibu Saudara. Ya. Baru segitu. Ya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang Juwana disuruh buat kapal ngerti. Kongkon wong kopeng. Orang kopeng. Wong kopeng, wong selo. Tahu selo enggak? Tahu selo? Tahu selo? Tahu ya? Selo. Kecamatan Selo. Ada yang pernah ke Selo? Pernah ya? Selo itu antara lereng Merbabu dengan lereng apa? Merapi. Saya pernah di sana nginap berdua sama istri. Mantep. Enggak perlu AC Bapak Ibu Saudara. Jam 2, jam 3 itu dinginnya minta ampun. Dinginnya minta ampun. Makanya saya kenapa orang daerah sana tuh pakai selimut gitu loh. Ternyata iku gunanya. Melaku awan-awan kok nganggu selimut, iku apa gini. Ya ternyata iku dinginnya. Baru saya ngerti, oh keren. Ya kongkon wong Selo membangun nggawe kapal. Raiso. Isone apa wong Selo? Nandur. Nandur apa? Sawi. Ah iku pinter. Kongkon wong Juwono. Pak nandur bayam. Boh gak ngerti. Tapi jajal nih suruh. Wong Juwono pinter mancing. Pinter. Ya, untuk mancing lele ukuran pancingnya segini. Untuk mancing kakap segini ukurannya. Lah takok wong kopeng tentang mancing gak ngerti. Coba bayangkan Nuh wong gunung. Kongkon gawe kapal. Tapi dia gak protes. Manut karo Gusti. Karena apa? Tuhan yang tunjukkan itu kepada dia. Dan itu sebagai buktinya taat. Walaupun dia gak bisa taat. Tapi ayat itu berkata apa? Ayat itu berkata, dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Kelihatan itu artinya apa? Yang dia nggak tahu, dia nggak ngerti. Aku nggak ngerti kapal iku piye to Gusti. Dikongkon, gawe kapalnya gak cilik, gawe kapalnya saukuran Titanic. Kapal pesiar zaman dulu itu kapal pesiar pertama kali di dunia. Tapi muatannya bukan manusia. Muatannya apa? Binatang. Bayangkan. Dan berapa bulan, berapa minggu dia tinggal di sana. Itu luar biasa. Kalau enggak Tuhan Bapak Ibu Saudara, dia enggak bisa. Bagaimana apa yang membuat dia bisa? Dia taat. Dia taat. Dia taat. Dia taat dan dia taat. Dia taat saja sama Tuhan. Tuhan bilang buat seperti ini. Nanti tingginya segini. Nanti kamu di dalam itu buat ruangan ini. Di dalam itu buat begini. Cuma syukurnya karena dia orang gunung, dia bisa buat rumah. Jadi dia paham. Akhirnya yang dia gak paham jadi paham. Orang yang taat itu seperti itu. Yang tadinya gak paham jadi paham. Yang tadinya gak ngerti jadi gak ngerti. Yang tadinya gak tahu jadi tahu. Amin. Itulah orang yang taat. Itu yang pertama. Ketaatan adalah bukti nyata dari iman. Bukti dia percaya kepada Allah yang gak berdusta dan berbohong dia. Begitu juga dengan Abraham. Dia orang kaya. Dia orang kaya. Abraham itu orang kaya. Ketika Tuhan suruh dia keluar dari Ur Kasdim. Ya. Tadi pagi Pak Edi Suyitno, sekarang Pak Agus. Pak Agus kerja di Jakarta. Kaya raya. Punya pabrik karyawannya 2.500 orang.
Ya. Perusahaannya perusahaan apa? Pabrik tempe. Mikir orang ngatus iku tempene apa? Diekspor Bapak Ibu Saudara. Diekspor ke Eropa. Padahal orang Eropa itu belum tentu suka tempe. Ya karyawan 2.500. Punya perusahaan-perusahaan besar. Kaya raya, wis duwe sembarang dengah. Omahe sak lapangan golop. Omahe sak lapangan golop. Ku piye ngresiki Pak Gus? Omahe jenengan sak lapangan golop. Ngresiki ne piye? Oh pembantu ya wong sugih kok ya. Pinter ya. Pak Edi tadi pagi nggak bisa jawab dia, bingung dia. Ngresiki isel, ayo pinter nih. Pinter terus dikasih hikmat sama Tuhan ya. Dua pembantu, sugih. Tapi di tengah kekayaan itu, yang kaya dipunya harta segala macam, Tuhan bilang, tinggalkan Jakarta. Gak terima neng Pati Pak, pindah neng Jerai. Kowe entek. Pindah neng Jerai. Lah, sing dikongkon pindah iki gak ngerti apa-apa. Jerai ku neng di, Jerai ku bentuknya piye, gak ngerti. Tapi manut. Keren gak? Bayangkan si diri Anda adalah Abraham. Manut. Bahkan dia disuruh meninggalkan keluarganya. Meninggalkan segala sesuatu. Berarti apa itu? Meninggalkan identitas dirinya. Nama baik, nama besar. Bahkan meninggalkan Allahnya. Nah, bingung Bapak Ibu Saudara. Karena waktu itu Tuhan hanya berbicara kepada Abraham. Abraham itu masih hidup dalam keyakinan yang lama. Pengertian pergi tinggalkan sanak keluargamu dan bangsamu. Artinya apa? Dia meninggalkan juga keyakinan. Karena waktu itu yang namanya animisme, dinamisme itu biasa. Jadi selain kamu nyembah Tuhan juga kamu nyembah yang lain. Itu hal yang biasa zaman itu. Tapi Tuhan ingin menunjukkan yang sesungguhnya. Aku Allah, gak usah nyembah yang lain. Keluar dari sana. Tinggalkan sanak familimu. Kebanggaanmu, harga dirimu, kemewahanmu, segala macam tinggalkan. Manut Bapak Ibu Saudara. Nah ke tempat dia pergi dia ngerti ora. Tapi Tuhan cuma berjanji di sana itu melimpah susu dan madu. Artinya apa? Kemakmuran. Sekarang Bapak Ibu lihat di peta, buka Google Map, buka YouTube, tanah Kanaan Israel yang sekarang itu subur gak iku? Subur gak iku? Watu kok subur, padang gurun kok subur. Saya gak pernah ke Israel. Pengen ke Israel saya. Ada yang mau bayarin saya? Ya. Pengen saya ke Israel. Tapi Tuhan punya rencana, ya. Tanah kita juga tanah perjanjian. Amin. Tanah di mana engkau berdiri, engkau hidup, engkau melayani, engkau diam bersama keluargamu adalah tanah perjanjianmu. Jadilah berkat di tempat Anda berada. Ini tanah Kanaanmu. Walaupun sulit hidupmu, peganglah janji Tuhan. Tuhan akan memberimu susu dan madu. Susu itu dari mana? Dari ternak. Karena kekayaan pada waktu itu adalah ternak. Makanya Nuh, Ayub, itu kan kekayaannya dihitung dari ternak. Sekian ribu unta, sekian ribu kambing. Saya kemarin waktu lebaran, dolan Bapak Ibu Saudara. Silaturahmi ke tempat keluarga yang ada di gunung. Gunung mana? Gunung Kapur. Dekat daerah Rembang ini lah. Dekat pabrik semen. Di situ ada anak Tuhan. Kita kunjungi juga dia karena silaturahmi, dia suruh bilang mampir ke rumah. Oke, kita mampir. Dia punya sapi. Sapinya jenis Brahman ya. Brahma apa Brahman? Lemu, gede. Tahu Bapak Ibu Saudara berapa harganya? 60 ke atas. Saya kaget, gede banget. Ini Pak, tabungan saya. Lebaran haji. Saya bilang lebaran haji. Terus saya bilang, rencana nih iki pas kejual. Nek iso paling rendah 60 Pak. Doain Pak supaya dapat 100 lebih. 100 lebih. Sapi toh 100. Satu loh. Sekarang saya tanya, kalau 1000 ternaknya, kali 100. Atau enggak usah jauh-jauh, 50 juta aja. Atau 20 juta.
Lebih kaya Anda dari yang gini. Bayangkanlah kekayaan mereka. Tapi di tengah mereka melimpah dengan segala sesuatu. Tuhan bilang, pergi. Tinggalkan. Coba bayangkan. Coba. Tapi mereka taat. Mereka taat. Mereka buktikan imannya. Dan ketika kita baca itu keren. Kita hanya bilang keren. Tapi pas ngelakoni, abot yo. Tapi lihat mereka. Iman itu adalah bukti. Ketaatan itu adalah bukti dari iman mereka. Karena mereka betul-betul mempercayai Tuhan. Mereka sanggup tinggalkan apapun. Mereka sanggup pergi melakukan apapun demi Tuhan. Yang gak tahu jadi tahu. Yang gak ngerti jadi ngerti. Yang gak paham jadi paham. Yang bingung, waduh. Gak dibuat bingung. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu yang pertama. Ketaatan itu bukti nyata dari iman. Itu harus kita miliki pemahaman yang benar. Pemahaman yang kedua yang benar tentang ketaatan adalah dasar dan sumber kita, ketaatan kita adalah Kristus dan firman-Nya. Amin. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23 itu berbicara tentang karya Yesus. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, jawab Yohanes pasal 14 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Ini bicara tentang ketaatan. Kemudian Roma 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19 berkata Bapak Ibu Saudara. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Siapakah yang ditujukan di sini? Yesus Kristus. Dia mengikuti kehendak Bapanya. Jadi dasar kita untuk taat itu adalah Kristus sendiri. Karena dia sudah taat kepada Bapanya. Coba bayangkan Tuhan gak taat. Maka kejadian Eden itu kembali lagi. Taman Eden itu terulang kembali. Tuhan gak mau itu terulang. Tuhan gak mau itu terulang. Kita melihat ketaatan Yesus. Dasarnya itu. Karena engkau menyembah Tuhan yang sama. Maka engkau sebagai pengikutnya. Dia itu menjadi apa? Bahasanya teladan hidup kita. Bukan hanya sekedar Tuhan. Bukan hanya sekedar Allah. Tapi dia teladan hidup kita. Kalau Tuhan taat, kita juga harus taat. Itu namanya seperti Kristus. Seperti Kristus. Makanya ada moto atau slogan di Pria Sejati itu bilang begini. Seperti Kristus dengan firman-Nya. Demikianlah pria dengan perkataannya. Integritasnya jelas. Yesus itu integritasnya jelas. Lalu bagaimana kita menunjukkan integritas kita? Taat. Tidak ada yang lain. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Mengikuti jejaknya jelas. Petrus nasihatin. Siapakah Petrus? Murid yang bermasalah. Ada dua orang murid yang bermasalah. Yudas dan Petrus. Yudas dengan pilihannya yang salah. Tapi Petrus dengan pilihannya yang benar. Pilihannya yang benar apa? Petrus itu sebetulnya parah hidupnya dibandingkan Yudas. Yudas itu hanya dijelaskan dia berkhianat, betul, dan dia nyuri duit. Kan itu tok. Yang lain kan gak ada. Betul? Di Alkitab kan cuma dua itu. Kalau ada yang lain coba jelaskan kepada saya. Di Alkitab kesalahannya mereka, hal yang mereka lakukan adalah Yudas dia berkhianat. Menjual Yesus. Dan apa? Dia pakai uang. Uang pelayanan dia pakai. Dia korup. Itu tok kesalahannya. Tapi Petrus
Banyak gak kesalahan? Wakeh. Bahkan sampai Tuhan bilang begini, enyahlah engkau iblis. Dia tunjuk Petrus loh. Karena Yesus bilang, anak manusia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu Petrus narik dia ke pinggir. Dijauhkanlah hal itu daripadamu Tuhan. Lalu dia bilang, enyahlah engkau iblis. Engkau selalu menentang kehendak Tuhan. Tahu kan? Kerasukan iblisnya nemen. Sampai Tuhan ngusir. Banyak lagi kesalahan Petrus. Wes, aku gak mungkin Tuhan, aku nyangkal. Mana ada, enggak Tuhan. Wah, sok berani lagi deh. Di antara semua murid, hanya dia yang berani deketin proses penangkapan, penyiksaan Yesus. Dia lihat. Yang lain enggak, lari semua takut. Wah, sok jagoan nih. Tapi ketika ditanya, bukankah kau bersama-sama dengan mereka? Kamu kan orang itu juga, Galilea. Kamu muridnya dia kan? Oh enggak, bukan saya yang salah kamu. Ya, keliru. Nek kasare wong Juwono itu bilang gini, picek matamu keliru ya. Itu kasare wong Juwono loh, saya enggak ngajarin loh. Tapi saya katakan, kenapa saya pakai bahasa kasar? Ini menunjukkan orang ini, aduh, si Petrus ini. Tapi lihat perubahan yang terjadi. Ketika dia ayam berkokok, dia bertobat. Dia tahu kesalahannya. Tapi dari situ, belum lagi sampai di situ kesalahannya. Ada kesalahannya yang paling terkenal. Sejarah gereja mencatat, Petrus itu sempat lari dari Roma. Ketika terjadi penyiksaan berat terhadap jemaat-jemaat yang ada di Roma. Terjadi penganiayaan terhadap gereja Tuhan di Roma. Dia berangkat, dia lari dari Roma. Di tengah jalan dia bertemu seseorang yang mirip Yesus. Lalu dia tanya, Anda mau kemana? Jangan pergi ke Roma, lagi terjadi kekacauan di Roma. Lalu dia bilang begini, saya mau mati gantikan. Dia nggak tahu kalau itu Yesus. Sejarah gereja mencatat itu, memang tidak tertulis di dalam Alkitab. Tapi sejarah gereja mencatat. Akhirnya dia sadar bertobat, lalu dia balik lagi ke Roma. Dan dia mati di Roma. Dan dia berkata, waktu penganiayaan, aku tidak layak disalibkan seperti Tuhanku Yesus. Maka Petrus disalibkan terbalik. Itu sejarah gereja. Nggak percaya, buka YouTube. Buka Google, nanti ketemu apa yang saya sampaikan ini. Zaman ini sekarang gampang. Dia martir yang menyerahkan diri dengan salib terbalik, kepala di bawah. Jadi salibnya terbalik. Ya. Dan di suratnya yang terakhir, surat 1 Petrus, 2 Petrus, dia berkata kepada umat Tuhan yang ada di sana, ayat 21 dengan gamblang dia berkata, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Ini dia berbicara tentang dirinya sendiri. Selama ini bukan perkara najis, tapi hatiku yang gak murni. Ya. Ya. Melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Ayat 21 itu di pasal 3. Dia berkata demikian. Keren. Di ayat 21 pasal 2 tadi jelas sekali dia meminta kita untuk meneladani Yesus, mengikuti jejak Yesus. Keren. Bapak Ibu Saudara, dasar dan sumber ketaatan kita adalah Kristus dan firman-Nya. Nggak ada yang lain. Dasarnya adalah Kristus, sumbernya adalah firman. Nggak ada sumber yang lain. Ya. Peraturan lalu lintas itu dasarnya sumbernya di situ. Nggak ketemu Bapak Ibu Saudara di perpajakan atau di hukum perdata, nggak ketemu tuh aturan pakai helm. Nggak ada. Karena sumbernya beda, betul? Ya enggak? Iya dong. Ya. Hukum tentang pertanahan enggak ketemu di hukum pidana. Karena beda sumbernya. Hukum pertanahan juga punya sumber sendiri. Ya. Sumbernya beda. Ya.
Jadi untuk membantu kita memahami. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemahaman yang harus kita pahami adalah dasar dan sumber ketaatan kita adalah Kristus. Yang ketiga, ketaatan adalah pintu untuk kita mengalami berkat-berkat kerajaan Allah. Berkat kerajaan Allah itu bukan hanya berbicara tentang berkat rohani, tapi berkat jasmani. Rohani kita akan masuk surga bersama dengan Tuhan. Orang yang taat, orang itu yang masuk surga. Ya itu sudah pasti. Di Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 5 kita baca Bapak Ibu. Betul yang saya bilang tadi. Rupanya saya sudah kehabisan energi di pertama. Tadi Bapak Ibu Saudara di khotbah pertama, ya saya berapi-api ya. Mereka yang melayani tadi di ibadah pertama, saya kok lemes. Tapi memang kerasa badan saya. Tapi terima kasih Pak Agus buat pujiannya. Ya, saya baru sadar kalau baru kali ini saya rapi. Ya, betul kan? Betul ya. Saya ada, dia bilang lagi jas baru, padahal udah lama jasnya. Iya, saya baru sadar. Emangnya saya baru sadar, oh selama ini saya khotbahnya santai. Saya tadi sempat berpikir untuk seperti yang melayani, pakai celana jin. Cuma karena sepatu cat saya yang paling bagus, itu talinya saya copot kemarin, saya cuci. Belum kering. Terus istri saya bilang, ya sekali-sekali bawa yang rapi, ngono lho Pang nganggo jas. Apalagi lihat Pak Pendeta yang di sini, Pak Yusuf foto-fotonya, bosnya kok nganggo jas terus. Sing diundang khotbah yo kadang nganggo batik. Sakarepe sing diundang. Iya, ya betul ya Bapak Ibu Saudara. Saya pakai dasi juga jarang ya. Baru kali ini saya rapi, ini keren berarti hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Berarti saya hari ini ganteng Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Efesus 5 ayat 1 sampai 5. Hidup sebagai anak datang, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Diomongin era entok Bapak Ibu Saudara. Hati-hati ngomong sing saru. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan kotor yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jangan gara-gara kita sering ngumpat dengan kata-kata kasar dan kata-kata yang gak bermakna. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Hiduplah taat, lakukan firman Tuhan. Makanya ayat pertama tadi mengatakan jadilah penurut-penurut Allah. Sebab orang-orang yang penurut Allah lah yang ada di kerajaan Kristus dan Allah. Hanya orang yang taat kepada Tuhanlah. Yang Tuhan bilang gini, sabaslah engkau hambaku yang baik dan setia. Jelas, firman Tuhan kita itu jelas. Jelas, jelas, dan jelas. Jadi orang yang taatlah yang masuk kerajaan. Matius pasal 6 ayat 33. Kita baca ayat ini Bapak Ibu Saudara. Pasal 6 ayat 33 berkata beginilah firman Tuhan. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya apa di sini? Semua yang ayat di atasnya. Dicari bangsa-bangsa. Apa itu yang dicari bangsa-bangsa? Emas, permata, perak, kekayaan, nama besar, nama baik, dan lain sebagainya. Ya, yang dipengeni banyak orang, pengen jadi sultan, pengen jadi orang terkenal, itu dicari bangsa-bangsa. Tapi Tuhan bilang, kamu gak usah. Itu urusanku. Kata ditambahkan itu artinya apa? Ngikutin. Tapi carilah dulu kerajaan Allah. Artinya apa? Cari kehendak Tuhan, jadilah orang yang taat, maka semuanya itu akan. Artinya ketika kita taat, maka hidup kita diberkati. Engkau sebagai suami diberkati, istrimu diberkati, anakmu diberkati, pekerjaanmu, sesederhana apapun pekerjaanmu itu. Bahkan mungkin engkau tukang sapu, yang sering nyapu jalan di kabupaten itu, di kota itu.
Apapun, begitupun pekerjaanmu. Tapi kalau kau hidup dalam ketaatan, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Saya banyak berteman dengan orang kaya. Tapi saya ingin katakan dengan jujur. Orang kaya, pelitnya minta ampun. Saya berteman dengan mereka. Saya berteman. Saya berkata, dengan kekayaanmu engkau bisa bangun. Maaf ya, saya bilang, kentutmu aja itu sudah puluhan juta. Kentutnya dia loh. Ini sepertinya saya nggak sopan ya. Mohon maaf. Kentutnya aja mungkin puluhan juta. Tapi berapa yang kau sumbangkan untuk gereja yang kecil yang membutuhkan? Paling-paling kau kasih 2-3 juta. Tapi kalau itu berkaitan dengan namamu di list. Ya, di gereja yang besar. Lalu dibuatlah. Dia nyumbang sampai ratusan juta. Supaya namanya terdaftar. Nanti itu tulis. Penyumbang oleh ini. Wah. Penyumbang sebesar 1 miliar rupiah. Pak Fran Guliandi. Pemilik dari perusahaan tahu dan tempe. Yang karyawannya 5.000 orang. Wih, ditulis di situ. Lengkap. Lengkap. Supaya apa? Supaya wah nanti begitu nih. Oh ini tuh Pak Pran. Iya ini aku loh. Saem. Padahal nek desa kono loh, ono gereja butuh bangun. Dindingnya isih gedek. Disumbangnya cuma 1 juta. Sakake. Bapak Ibu Saudara, jangan kita seperti itu ya. Yang penting saat ini Anda hidup taat. Lakukanlah di hadapan Tuhan, maka engkau akan diberkati. Percayalah diberkati. Diberkati. Saya tidak punya sanak saudara di Jawa ini, saya nggak punya sanak saudara. Tapi sanak saudara di dalam Tuhan kirimkan. Tuhan pakai juga mereka untuk menjadi berkat bagi saya. Saya juga dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi mereka. Itu bukti bahwa Tuhan memberkati. Selama saya taat, sampai hari ini saya tidak kekurangan. Selama saya taat loh. Selama saya taat. Catat ini baik-baik. Selama saya taat, selama Anda taat, Tuhan akan memberkati kita. Dia tidak akan biarkan kita kelaparan. Sampai hari ini saya enggak lapar. Anak saya sudah kelas 2 SMA, enggak lapar kami. Enggak kekurangan. Saya punya motor. Ya. Kendaraan saya sederhana, enggak apa-apa. Saya yakin Tuhan akan berkati. Tuhan berkati sampai hari ini. Saya masih bisa makan, bisa tertawa. Ya, saya bisa kumpul. Pokoknya saya menikmati. Saya menikmati hotel di bintang berapapun saya nikmati. Ya. Yang hanya begini aja keluar airnya. Ada. Saya pernah tinggal di hotel. Kerannya nggak disentuh. Set gini. Kok metu banyu nih. Penjaringan nggak pernah kan. Itu karena berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan. Aku nggak bayar. Padahal semalamnya 1 juta lebih. Saya bilang sama istri. Nek sumpah mana yang bayar loh ya. Eman duitnya. Eman duitnya. Paling-paling kita golek kamar sing semalam. Yang 100.000 semalam. Saya kalau pergi ke Salatiga, saya akan hubungi kampus saya. Saya akan bilang, kami mau pinjam guest house. Karena di kampus saya itu ada guest house, kamar. Disediakan. Memang ada air panasnya, ada kamar. Tapi non AC. Ada kamar itu 100.000 semalam. Saya pilih itu. Ya. Karena sisanya kalau yang 1 juta tadi, yang sisanya saya pakai buat jalan-jalan. Ya. Tapi saya bisa menikmati itu. Saya juga kaget. Bisa menikmati itu. Bahkan pernah saya bersama istri beberapa kali di hotel. Berdua di hotel, nikmati kamar mahal. Pernah. Itu yang Tuhan bilang, apa yang tak pernah engkau pikirkan, yang tidak pernah dibayangkan. Itu kuncinya apa? Taat. Nah cuma angel kita taat, angel kata taat itu kan. Ya, taat. Ketika kita taat, itu menjadi pintu untuk kita mengalami berkat-berkat kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan hanya berbicara tentang surga, tapi juga tentang manusia seutuhnya. Yaitu kebutuhan hidupmu, keperluanmu. Itu dicari bangsa-bangsa, dicari semua orang. Banyak orang khawatir tentang makan, minum. Kita nggak perlu khawatir tentang itu, Tuhan akan sediakan.
sekarang gini ya, bahasa Jawa nih. Totonon uripmu ning ngarepe Gusti sing apik. Ketika jenengan iso noto uripe jenengan ning ngarepe Gusti sing bener sing apik, Gusti iku membuka lumbungnya buat saudara. Saya berani berkata begitu. Saya tidak mau, saya katakan begini, segala yang saya miliki sampai hari ini, bahkan gereja di mana saya melayani, semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Ketika kami lagi persiapan Natal seperti ini, ya Natal gitu mempersiapkan sama kaum muda, tiba-tiba ada orang datang, ya datang ngasih kita sound. Kaum muda cuma kaget, betul ini gereja Gesia yang dibelayani oleh Pak Pran. Kaum muda jawab santai saja mereka, betul Pak, ada apa ya Pak? Oh ya kami dari ini mau ngantar sound. Ada lagi Bapak Ibu Saudara, bukan orang Jawa, tapi ada perhimpunan anak-anak Papua, dari Papua. Pak Pran betul ini, ya Pak bisa nggak kita ketemu, ini kami lagi santai di Jogja. Tapi kami besok mau main ke Salatiga. Saya bilang ya kita main ke Salatiga. Saya main ketemu mereka. Saya pikir karena salah satunya ada beberapa yang saya kenal adalah teman saya. Ketika sampai di sana mereka bawa keyboard. Orang Papua yang ngasih. Orang Papua yang kerja di Freeport. Pernah bayangkan? Enggak. Selama saya taat, Tuhan akan terus bukakan pertolongannya. Begitu juga dengan penjenengan. Selama penjenengan taat, Tuhan akan bukakan pintu buat jenengan. Kesulitanmu sebesar apapun, masalahmu segede apapun, Tuhan akan tolong. Tuhan akan jawab selama engkau taat. Selama engkau berjalan dalam maunya Tuhan. Selama engkau mau hidup dalam relnya Tuhan. Enggak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itu yang diperintahkannya kepada Yosua. Selama engkau fokus kepada Tuhan. Sebagai suami hidup benar. Sebagai istri hidup benar. Sebagai jemaat, sebagai apapun engkau hidup benar, taat di hadapan Tuhan. Tuhan akan limpahkan berkat kasih karunia-Nya kepadamu. Engkau enggak akan kekurangan, engkau enggak akan kelaparan. Istrimu diberkati. Mungkin saat ini engkau enggak punya mobil. Tapi ia bisa memberkati anakmu. Yang tiba-tiba anakmu diberkati menjadi orang yang luar biasa. Dan dia akan memberikan engkau mobil. Itu yang akan membuat, maaf, yang selama ini mungkin tonggomu ngece jenengan. Mungkin memandang engkau sebelah mata ini. Yang selama ini menghinamu mereka kaget. Tiba-tiba ada mobil anyar. Ya. El Sape. Dinggo jualan. Enggak apa-apa El Sape. Punya mobil anyar. Keren gak Bapak Ibu Saudara? Itu karena Bapak Ibu Saudara bertanggung jawab. Taat kepada Tuhan. Tuhan perintahkan. Engkau mendidik anakmu dalam takut akan Tuhan. Engkau ngajar dia dengan baik. Engkau membawa keluargamu. Engkau di dalam pekerjaanmu gak korupsi. Taat kepada firman Tuhan. Jadi orang benar. Tuhan memberkatimu. Mungkin engkau melihat. Bapak Ibu Saudara. Saya akan bagikan kisah nyata. Sebelum saya di Juwana, saya di Pati. Ada seorang jemaat. Dia kasih tera. Kasih kepala seksi tera, bagian tera pengesahan di Departemen Keuangan. Jadi kalau kabupaten mau ngambil uang dari negara, itu melalui Departemen Keuangan. Dan harus ada tanda tangannya dia. Saudara tahu anak buahnya pakai mobil semua. Dia pakai apa? Ini kasih loh, kepala bagian loh. Tumpaannya apa? Win, motor Win dinasti loh. Anak buahnya mau dua mobil. Tapi gaya hidup yang ia bangun adalah gaya hidup akan takut akan Tuhan. Saya bilang sama istri saya, kalau Pak Pendetanya gak hidup benar, kalah sama jemaatnya, izin aku. Di Juwana ada seorang jemaat yang ekstrim dari timur. Dia orang Jawa, dari timur baru pulang, baru sekitar 2-3 tahun ini bergereja di tempat kami. Tapi dia orang yang ekstrim. Itu juga akhirnya membangkitkan iman saya. Ekstrim itu begini. Isih nom, masih umur 24-25. Tapi cinta Tuhannya minta ampun. Dia minta dibelikan motor. Dia bilang gini, Pak tolong carikan motor.
Tapi enggak yang pede ya Pak. Enggak yang pede. Tahu pede enggak? Pedotan. Di Juwana itu akeh. Motor VCX, motor Beat sing anyar itu rego 5 juta. Enggak kepincut Bapak Ibu Saudara. PCX itu loh anyar. Masih mungkin masih 1 tahun 2 tahun. Masa PCX anyar harganya 10 juta. Masuk akal enggak? Ya masuk akal karena memang ada bukti nyatanya. Tapi kan pedotan. Tahu pedotan enggak? Tidak ada BPKB-nya. Hanya ada STNK-nya. Nih ada apa-apa bahaya. Enggak jelas itu kendaraannya punya siapa. Jangan-jangan nanti ketika terjadi kayak kasus yang besar itu di Juwana, kita terlibat nanti dituduh sebagai apa? Penadah. Orangnya ekstrim. Dia bilang gini, motor elek-elek lah Pak. Tapi yang penting lengkap. Kita kan diajar, nah itu yang membuat telinga saya langsung kayak hati saya terbakar. Saya bilang sama istri saya, ini kita punya, artinya kita melayani jemaat yang kayak gini. Nek pendetanya gak lebih baik dari dia. Waduh. Ketika Tuhan datang, dia masuk surga, saya masuk neraka. Jangan sampai. Saya gak mau. Saya gak mau Bapak Ibu Saudara. Mari kita hidup dalam ketaatan. Kalau dia bisa taat, saya juga bisa taat. Saya kembali lagi kepada cerita yang jemaat di Pati ini. Sekarang dia pindah ke Bogor. Ini kisah nyata, dia orang Batak. Dia takut Tuhan, dia orang yang cinta Tuhan. Dan sampai hari ini melayani Tuhan. Sampai hari ini. Bahkan dia sekarang di lead banknya, dia ngajar di Departemen Keuangan. Jadi dia lebih memilih itu. Memilih yang aman katanya. Karena di Departemen Keuangan itu adalah lahan basah. Ya, itu lahan basah. Bapak Ibu Saudara, yang terjadi adalah itulah kenyataan. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ketika satu hari saya pengen bertemu, lalu dia bilang, Pak Pran ke kantor aja, nanti ketemu saya. Loh Pak, saya nggak enak, mungkin jam dinas. Enggak apa-apa. Ketika saya ada di kantor, ketika saya lagi di kantor, miliaran, ratusan miliaran. Di depan mata saya, dia dikasih, dia tolak. Saya pikir mungkin karena ini ngarepe pendeta gitu ya. Ono pendeta nenek sono, jadi mungkin dia tolak. Enggak, dia tolak mentah-mentah. Dia tolak, dia masih tinggal di rumah dinas pada waktu itu. Anak buah loh. Wis duwe mobil sedan Civic. Keren. Dia motor Win dinas. Kadang motornya saya pinjam kalau pelayanan. Kita saya bilang, saya mau pelayanan Pak. Ini lah Pak Pran naik apa? Saya bilang naik bis aja. Jangan Pak, ini Pak. Biayanya besar kalau naik ini. Mendingan Bapak pakai motor. Lah Bapak naik apa? Nanti saya jemput anak buah kok. Minta bareng sama anak buah saya. Jadi motornya saya pinjam, saya pakai pelayanan ke Salatiga, segala macam. Orangnya cinta Tuhan. Orangnya cinta Tuhan. Dan sampai hari ini kami masih berhubungan baik. Dan dia cerita banyak hal. Ketika dia cerita seperti itu, saya malu sendiri. Saya bilang, saya hamba Tuhan kok tidak seperti dia. Tuhan ampuni saya. Oh Tuhan ampuni saya. Dan itu akhirnya memacu adrenalin saya untuk taat kepada Tuhan. Saya bilang kepada istri saya, ketika kami malam mau doa sepakat itu doa suami istri. Saya lalu bilang kepada istri saya, doakan tentang sesuatu yang itu membuat saya hidup benar di hadapan Tuhan. Doakan saya. Saya bilang karena apa? Orang-orang di sekeliling kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang di sekeliling kita adalah orang yang taat. Masa kita sebagai hamba Tuhan, hidup kita tidak lebih baik dari mereka? Itu memacu saya. Mari Bapak Ibu Saudara. Dan saya melihat kehidupan mereka diberkati. Apakah mereka punya masalah? Mereka punya masalah. Tapi ketika mereka taat, Tuhan menolong mereka di tengah masalah mereka. Pernyataan Tuhan lebih dahsyat dan luar biasa. Apa yang mereka enggak pahami, mereka pahami. Apa yang mereka enggak tahu, mereka jadi tahu. Karena Tuhan singkapkan. Oleh sebab itu, mari. Sebab di balik ketaatan itu ada berkat-berkat Tuhan yang besar. Dan beberapa kali saya bertemu dengan mereka diberkati luar biasa. Kadang saya guyon, kalau ketemu dengan yang ex jemaat yang di Bogor itu saya ketemu dia. Ini mobil hasil korup enggak Pak?
Karena saya tahu dia di lahan basah. Aneh aja. Enggak iki. Dia orang Batak tapi kadang bahasa Jawa dengan enggak iki, asli iki murni tabunganku, gajiku. Murni Bapak Ibu Saudara. Dia kuliah S2 Untak. Dapat beasiswa di Jepang, dia tolak. Dia satu kampus dengan Kapolres, dengan Dandim dan lain sebagainya. Waktu zamannya dia. Orangnya hebat, pintar. Tuhan berkati dia. Anaknya juga pintar, Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara, belajarlah hidup taat. Amin. Maka anakmu akan diberkati, pekerjaanmu diberkati, segala sesuatu di hidupmu berkati. Apa yang kau kerjakan, firman Tuhan bilang apa? Dibuat Tuhan berhasil. Selama engkau taat, selama saya taat, panjenengan taat, kita akan diberkati. Bahkan apa yang keluar dari mulut kita. Mungkin kita bilang, begitu lewat Pizza Hut, aku rinduan duit. Tapi ngomong begini, Tuhan pengen makan pizza. Tuhan bisa kasih. Itu mujizat yang sederhana. Satu ketika saya berani ngomong itu karena saya mengalaminya. Satu ketika saya saya jemput istri lewat setelah alun-alun, lewat Pizza Hut. Saya bilang, saya guyon sama istrinya, Mah jujur, ya pengen gak? Pengen. Asal ngomong aja, nanti sore ada di rumah. Betul Bapak Ibu Saudara. Ada orang ngantar ke rumah, Pak ini saya beli, saya jadi mampir ke sana. Kasih. Pas lagi yang dipengenin anak saya. Karena sebelumnya anak saya bilang gini, pizza yang paling enak itu Pak yang ada salmonnya itu loh. Wih, dikasih itu. Dia bilang, saya cuma bilang begini, istri saya buka, itu loh pizza apa? Betul Pak yang omongin. Terus anak saya pulang, loh ini kan yang isi salmon Pak. Iya. Saya gak banyak ngomong, tapi hati saya ini kayak mau nangis rasanya. Tuhan ini hal yang sederhana, langsung pikiran saya melambung tinggi. Tuhan, kalau yang hal sederhana aja engkau bisa lakukan, apalagi hal yang besar. Tapi untuk mencapai hal yang besar itu saya yakin dibutuhkan ketaatan yang lebih lagi. Kesetiaan yang lebih lagi. Amin. Percayalah saja. Tuhan akan kasih buat kita. Yang keempat, yang terakhir. Ketaatan membawa kita dalam pertumbuhan rohani, kedewasaan iman, dan kepada kekayaan pengenalan akan Tuhan. Di dalam Efesus pasal 3. Bapak Ibu Saudara, saya menguasai sedikit banyak tentang Efesus karena dulu waktu saya skripsi, saya mengambil studi eksegesis, studi pustaka tentang Efesus. Jadi saya tidak penelitian lapangan, tapi saya ada pra penelitian skripsi saya tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ya, terambil dari Efesus pasal yang ke 5 ayat 22 itu sampai 33. Hidup suami istri. Jadi itu bahasan saya mencakup. Jadi saya menguasai Efesus. Bagaimana tentang jemaat ini, apa yang terjadi jemaat ini. Ini jemaat yang kacau sebetulnya. Jemaat yang kacau. Makanya sampai ada nasihat oleh Paulus. Hai istri-istri gitu ya. Tunduklah kepada suamimu. Karena ternyata di Efesus itu ada istri-istri yang suka nanduk, bukannya tunduk. Terus di situ juga, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Wih, hormatilah dia. Ternyata ada suami-suami yang di Efesus itu jemaatnya kurang ajar sama istrinya, nggak sayang sama istrinya. Itu penelitian saya, ngeri banget ya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, di balik kitab Efesus yang penuh dengan teologi yang dahsyat, itu ternyata di baliknya terjadi problematika yang luar biasa di dalam gereja di Efesus. Makanya Bapak Ibu Saudara, setiap surat yang dikirim oleh Paulus, entah itu Korintus, Filipi, Kolose, biasanya latar belakangnya adalah adanya masalah di gereja itu. Sehingga Paulus ngirim surat pengembalaan. Makanya isi suratnya selalu nasihat-nasihat. Ya, mari kita baca Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Ya. 16 sampai 19. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya
menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang yang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Inilah kekayaan pengenalan akan Tuhan. Betapa lebar, panjang, tinggi itu sudah berbicara. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengenalan akan Tuhan itu bisa diukur. Karena Paulus menjelaskan panjang lebar. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus mengenal Tuhan. Ketika engkau taat, ketaatanmu akan membawa engkau pada pertumbuhan rohani. Kedewasaan iman, engkau bisa mengenal Tuhan itu lebih dalam dari apapun. Engkau bisa menjangkau Dia lebih dari apapun. Engkau bisa bertumbuh dewasa. Bahkan misteri-misteri ilahi tentang kehidupan Tuhan singkapkan bagi dirimu. Tuhan akan singkapkan. Coba bayangkan misteri ilahi, kita kembali lagi kepada cerita Nuh dan Abraham. Yang dibahas di awal tadi. Dia punya kekayaan pengenalan akan Tuhan yang luar biasa. Di antara semua orang yang ada pada zaman itu, Tuhan hanya memilih mereka. Tuhan singkapkan misteri. Tuhan bilang sama Nuh, Nuh, aku mau hancurkan bumi ini. Tapi hanya kamu yang selamat. Bukankah itu rahasia Allah? Abraham, keluar kamu dari tempat ini. Sebab Urus Kasdim itu enggak benar. Kalau kamu tetap tinggal di Urus Kasdim, maka itu akan membawamu kepada kehancuran. Pergi, bukankah itu rahasia Allah? Hanya orang yang taat kepada Allah, Tuhan akan singkapkan kekayaan pengenalannya kepadamu. Sehingga engkau mengerti betapa lebar, dalam, tinggi akan karya Tuhan, kasih Tuhan dalam hidupmu. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita orang percaya. Jadi ketaatan itu ke sana arahnya. Manisnya hidup kita. Ketaatan sudah kita beroleh berkat. Ketaatan juga membuat kita lebih dalam mengenal Tuhan. Dan goalnya, kita semakin serupa dengan apa? Kristus. Jadi, ketika saudara serupa dengan Kristus, kita sedang kembali ke hakikat kita yang asli. Ketika Tuhan menciptakan kita pertama kali, kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Tujuan Allah adalah mengembalikan kembali karya ciptaannya yang sempurna di dalam Bapak, Ibu, dan saudara saya. Sebab, ini bahasa saya ya, bahasa saya. Hanya orang yang mirip Tuhan yang bisa menikmati Taman Eden. Amin. Karena Adam dan Hawa sudah keluar jalur, nggak mirip Tuhan lagi. Kenapa mereka nggak mirip Tuhan? Karena mereka jatuh diusir dari Taman Eden. Ngeri banget tuh. Bapak Ibu Saudara, ayo hidup taat, ayo. Ayo, kejar itu. Maka Tuhan akan singkapkan misteri-misteri. Setiap orang itu beda. Tuhan punya rencana buatmu. Ya, kerjakan itu yang baik. Kita akan menjadi dewasa rohani. Apa yang orang gak tahu kita tahu. Apa yang orang gak ngerti kita ngerti. Apa yang orang gak paham kita paham. Ya, bisa saja nanti Tuhan bilang, tahun 2025 akan terjadi banjir bandang di Juwana. Kita bingung. Banjir bandang. Kali ini sebesar-besarnya. Bisa saja. Tuhan akan katakan, mungkin di tahun 2025 ini akan terjadi krisis. Dia bilang sama kamu, hai anakku, ingat kisah Yusuf. Ini kesempatanmu untuk menabung. Apa yang kau dapat simpan, sebab aku akan membuat krisis. Saya yakin mereka yang mengerti rencana dan kehendak Tuhan di musim pandemi, merekalah yang bisa bertahan. Amin. Dan itu adalah saudara dan saya. Oleh sebab itu mari kita hidup taat.
Sebab dengan ketaatan itu akan membawa kita kepada kekayaan pengenalan akan Tuhan. Betapa lebar, betapa dalam. Bahkan kita semakin berakar, semakin aduh. Gak bisa dicabut. Iblis saja gak bisa nyabut kalau sudah berakar dalam. Kalau kecabut bahaya. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, klik. Ini nasihat saya. Sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan. Dari firman Tuhan yang disampaikan. Sikap kita adalah berusaha untuk hidup dalam ketaatan. Berjuanglah terus bertumbuh dan bertahan dalam ketaatan. Sekalipun berat. Mungkin masalah hidupmu berat, pergumulanmu berat, tetap usahakanlah taat. Tetap taat. Mungkin engkau sedang dihadapi penganiayaan. Tuhan, lingkungan tempatku bukan lingkungan orang yang percaya. Saya diejek, saya dihina. Tetap taat sama Tuhan. Tuhan, aku krisis, pekerjaanku, duitku siti Tuhan. Oh Tuhan, masalahku bertubi-tubi, anakku sakit, istriku sakit, pekerjaanku lagi hancur. Tetap taat sama Tuhan. Sebab Tuhan akan menyingkapkan rahasianya di balik proses hidupmu. Dinamika hidupmu yang sedang berjalan itu. Tuhan akan menyingkapkan rahasianya. Di situ akan mengatakan, hanya bahasa ini yang keluar dari mulutmu nanti. Wow, hebat ya Tuhan, luar biasa ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, tetap bertahan dalam ketaatan sampai Dia memanggil kita ke dalam pangkuannya. Karena hanya orang-orang lah yang taatlah yang bersama dengan Tuhan di sorga. Sebenarnya pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden itu adalah gambaran ketidaktaatan. Ketika Adam dan Hawa enggak taat, mereka diusir dari Taman Eden. Jangan sampai itu terulang dengan panjenengan semua. Saya pun berkata dalam hati, Tuhan ojo Tuhan. Ojo aku mbok buat. Wes cukup. Aku pengen hidup taat. Mari kita berjuang hidup taat. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, ini kata mutiara yang saya bagikan Bapak Ibu Saudara. Klik. Ya. Sekaligus. Ya, 5 ya. Ketaatan kepada Tuhan adalah keputusan yang bijak. Lebih bijak daripada apapun. Dan membawa kebahagiaan sejati. Keputusan apapun di luar sana. Yang bukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu akan membawa kita kepada kehancuran. Oleh sebab itu keputusan kita untuk taat kepada Tuhan adalah keputusan yang bijak. Yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang luar biasa. Yang tidak bisa dinikmati oleh siapapun. Yang hanya digambarkan oleh penulis Alkitab begini. Kita ini lebih dari pemenang. Apa sebutannya lebih dari pemenang? Saya tanya. Lebih dari pemenang itu sebutannya apa? Enggak ada kan? Hanya disebut lebih dari pemenang. Artinya kalau lebih dari pemenang, coba bayangkan peraih medali emas. Ya, Manny Pacquiao, juara dunia tinju. Mike Tyson, Holyfield itu juara dunia. Mereka pemenang. Ya, peraih medali emas sepak bola, mereka menang. Tapi Tuhan berkata kita lebih dari pemenang. Artinya sukacitanya lebih besar lagi dari sukacita mereka. Kebahagiaannya lebih besar lagi kebahagiaan. Artinya kita di atas levelnya mereka. Ketaatan kepada Tuhan membawa kita lebih dekat kepadanya. Dan membuat kita lebih seperti Kristus. Karena itu adalah keinginan Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Sudah dijelaskan tadi. Taat kepada Tuhan berarti mempercayai rencananya dan mengikuti jalannya. Jika kita taat kepada Tuhan, kita akan menemukan tujuan hidup kita dan memiliki arah yang jelas. Jadi kalau ada orang yang berkata taat itu hanya untuk orang yang lemah, salah. Taat itu adalah tanda ketidakmampuan, salah. Taat itu akhirnya membuat kita tidak bebas, salah. Taat itu membuat kita menjadi hanya mengikuti peraturan, salah. Kita bukan orang yang kaku. Tuhan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan di dalam ketaatan. Karena ketaatan, goal yang sesungguhnya dari ketaatan adalah kita bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Dalam kerajaannya. Goal di bumi, Bapak Ibu Saudara diberkati. Amin. Amin. Sekali lagi saya ulang. Goal yang sesungguhnya dari ketaatan adalah
kita bersama dengan Bapa di surga yang mulia. Kembali ke tempat kita yang aslinya. Tempat kita asli di sana loh. Bersama dengan Tuhan. Itu goalnya Tuhan. Ketika kita taat. Dan ketika kita di bumi ini, ketaatan itu akan membuat kita diberkati. Di tengah segala dinamika kehidupan kita. Di tengah segala problema yang kita hadapi. Di tengah segala masalah gelombang kehidupan yang kita jalani. Kalau kita taat, Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan buat kita bisa berjalan di atas air. Tuhan buat kita bisa melihat tembus pandang jauh ke depan. Orang mungkin hanya melihat 100 meter, kita berpuluh-puluh kilometer. Sama seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan bilang sama Abraham, aku akan membuat keturunanmu banyak. Tapi dia melihat dengan iman. Ketika dia lihat bintang-bintang, dia lihat ini. Itulah keturunanku. Dia lihat pasir di laut, itulah keturunanmu. Makanya dia nggak lihat yang lain. Dia lihat pasir, dia lihat bintang. Dia nggak lihat istrinya. Kalau dia lihat istrinya, yang dilihat apa? Mati pucuk. Gak mungkin hamil. Kalaupun ada ya cuma satu. Ya betul Ishak. Tapi dia punya iman yang besar. Dia jauh memandang ke depan. Bahkan ketika Tuhan bilang, aku minta Ishak. Dia kasih Ishak. Herannya Ishak gak protes. Malah Ishak bilang begini. Bapak. Pak lo kambingin di Pak, sing dinggo persembahan. Rono le, kowe manut ae oleh. Terus diikatnya matanya. Diikatnya tangannya. Berontak enggak si Ishak? Enggak. Manut ae bocah ae. Ditaruh. Karena apa? Abraham jauh melihat ke depan. Dia tidak takut mempersembahkan anaknya. Karena Ibrani berkata, dia percaya Tuhan akan membangkitkan orang mati. Keren kan? Artinya penglihatannya Abraham jauh menembus batas ruang dan waktu. Karena dia tahu Tuhannya luar biasa. Kalau engkau ingin punya penglihatan yang seperti itu, milikilah ketaatan di dalam Tuhan. Dan itu engkau pegang sungguh-sungguh. Tuhan akan memberkati dan melawat hidupmu. Amin. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, engkau berbicara lebih dahsyat kepada kami pada siang hari ini. Engkau sudah menyatakan kemuliaan-Mu. Engkau membuat pemahaman yang baru bagi kami. Engkau menyingkapkan tentang misteri bagaimana kami harus hidup taat. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan, kami mau taat saat ini. Kami ingin menyatakan diri kami bahwa kami mau taat. Karena kami adalah milik kepunyaan-Mu. Kami adalah umat-Mu. Harusnya kami taat kepadamu, bukan kepada yang lain. Bapa, tolong kami semua Tuhan. Di tengah segala keterbatasan dan kekurangan kami butuh Tuhan yang menolong kami untuk hidup taat. Di tengah segala kelemahan kami mengakui kami tidak lepas dari kesalahan. Bahkan beberapa tokoh Alkitab pun di tengah ketaatan mereka, banyak kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Tapi kami tidak mau menyerah. Kami ingin seperti mereka tetap berjuang dan berjuang. Sampai Tuhan memanggil kami. Kami mau tetap taat Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau datang Tuhan. Kami tidak mau lagi melihat masalah kami. Kami mau tidak lagi melihat gunung kehidupan kami. Kami tidak lagi melihat badai yang ada di depan kami. Sekarang kami tahu bahwa ini semua tentang Engkau Tuhan. Bukan tentang kami. Semuanya ini adalah tentang diri-Mu, bukan diri kami. Ketaatan itu bukan mengenai apa-apa, tapi ketaatan itu adalah mengenai Engkau yang mengerjakan sesuatu kepada kami. Tuhan, ampuni kami jika kami selama ini melihat kepada diri kami, melihat kepada keadaan kami, sehingga kami sulit dan susah untuk taat. Sehingga kami berat untuk melangkah menjadi orang yang taat. Hari ini Engkau memberikan kami pemahaman yang baru, pengertian yang baru. Betapa ketaatan itu membawa kekayaan besar bagi kehidupan iman kami. Kekayaan besar bagi kehidupan batin kami. Kekayaan besar bagi kehidupan jasmani kami. Bapa, berkati kami untuk taat. Tolong kami untuk taat. Urapi kami Tuhan. Berdayakan kami dengan pengurapan Roh-Mu. Untuk kami betul-betul hidup taat. Dan lepas dari segala kesalahan. Membawa diri kami untuk serupa dengan-Mu. Berkati kami Tuhan. Haleluya. Ini kami Bapa. Ini kami. Ku datang ya Bapa.
dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya. Kami berikan tubuh, jiwa, roh kami Tuhan, hati, pikiran, dan perasaan kami. Kami mau taat kepadamu Tuhan. Kami mau taat Tuhan. Menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu, di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang. Ini kami Tuhan. Tidak ada hal yang lebih berharga dari kami memberikan hidup kami hanya kepadamu. Berkati kami ya Tuhan. Ajarku berharap hanya kepada dan setia Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya beri kesempatan kita berdoa 2-3 menit. Buatlah sebuah janji iman yang baru dengan Tuhan. Ketika engkau mendengar firman ini, responi firman ini, katakan kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku untuk hidup dalam ketaatan. Tolong aku Tuhan. Buatlah komitmen baru di hadapan Tuhan. Dan minta pengurapan Roh Kudus untuk dimampukan memenuhi komitmen yang baru kita buat. Haleluya. Berdoalah masing-masing di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kalau kami melihat kemanusiaan kami gagal. Kalau kami melihat keadaan kami tidak bisa. Untuk kami berjuang dengan kemampuan kami dalam ketaatan kami tidak bisa. Tuhan, kami mau taat mulai hari ini. Lebih sungguh-sungguh lagi kepadamu. Haleluya Tuhan. Berat tapi kami akan berusaha. Susah tapi kami akan terus mencoba. Penuh tantangan tapi kami tidak akan berhenti berjuang. Ya Tuhan, bawa kami. Haleluya ralamalama syika. Haleluya ralamalama yasyadanaku. Ya ralamalama syika. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Bawa kami mengenal-Mu dalam ketaatan kami. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Kami akan terus berjuang. Kami akan terus dan terus berjuang sampai Engkau memanggil kami. Kami mau berusaha untuk taat Tuhan. Itu komitmen kami. Kami mau berusaha. Kami mau berjuang dan terus berjuang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Jadikan aku
indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Terima kasih Bapak atas kasih dan penyertaan-Mu pada siang hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami telah mendapatkan firman yang luar biasa tentang ketaatan. Biarlah kami tetap selalu belajar tentang ketaatan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terberkati dalam firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Baik, kami mewakili sidang jemaat dan gembala sidang, diaken dan pengurus jemaat. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas firman yang telah diberikan kepada kami. Biarlah Tuhan selalu memberkati pelayanan Pak Fran dimanapun berada. Baik, untuk pada siang hari ini, mari kita tutup ibadah pada siang hari. Mari kita berikan salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus sangat luar biasa. Mari bangkit berdiri. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan yang lekat. Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelewatan yang baru, memberikanku kekuatan yang baru, memberikanku kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Ya Allah Bapa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Amin. Tuhan, kami sudah selesai ibadah pada hari ini. Berkati setiap pelayan-Mu yang melayani pada hari ini. Dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati setiap pelayanannya. Dan Engkau selalu menyertai hamba-Mu dimanapun berada. Pakai hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berkati Tuhan jemaat pada hari ini. Dan sertai apa yang dikerjakan jemaat-Mu pada hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan. Berkati persembahan kami
kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi gerejamu di tempat ini Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Engkau berkati pemimpin kami bangsa Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya Bapak sampai ke bawah Bapak. Kiranya Engkau Tuhan memberkati dan menyertai kepemimpinannya Bapak untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan tidak lebih lagi Tuhan, kami berdoa untuk Kota Pati yang tercinta ini Tuhan. Engkau berkati Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Biarlah Engkau pimpin Bupati kami dan Wakil Bupati kami untuk memimpin Kota Pati menjadi Kota Pati yang aman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau pulang, kiranya Engkau memberkati kami dari tempat ini sampai ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau sertai perjalanan kami Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Doa berkat kami sampaikan kepada Bapak Gembala. Tadangkan tangan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Haleluya. Bawalah dalam hidup Bapak Ibu Saudara, dalam keseharian, dalam segala aktivitasmu, damai sejahtera dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus akan memimpin, memberikan nikmat, bahkan mengadakan pertolongan sesuai dengan janji firman-Nya. Terimalah segala berkat yang Tuhan sudah sediakan, berkat keuangan, berkat harta benda, berkat kecukupan atas setiap kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Dan juga terimalah berkat-berkat rohani yang membuat Bapak Ibu Saudara dan jemaat semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dan oleh karena kehidupanmu ada banyak orang yang datang kepada Yesus. Terima segala berkat ini, hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya, yakin menerima berkat, beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Aku masih punya Tuhan. Haleluya. Aku masih punya Tuhan.